Tapi kalau kita lebih fokus lagi bahwa orang soleh itu adalah sebetulnya orang yang mau menjalankan perintah Tuhan dan mau meninggalkan larangan-larangan Tuhan. Hormati orang tua kita, hargai orang tua kita. Kenapa? Kita juga nanti yang akan menjadi orang tua. Itu pasti. Yang belum pernah menjadi orang tua, ya pasti nanti akan jadi orang tua. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, tidak hanya sekedar itu. Ingat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, di antaranya adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila orang tua kita sudah usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, maka fala taqul lahuma uff. Kita dilarang untuk berkata pada kedua orang tua kita itu uff, hus. Hanya sekedar bicara hus gitu aja udah nggak boleh sama Tuhan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Coba, kalau orang tua kita tuh masih dalam keadaan normal, dalam keadaan yang sehat, mungkin untuk kebanyakan orang, ya biasa. Melakukan perbuatan yang baik, melakukan ucapan-ucapan yang bagus pada orang tua. Itu boleh dikatakan umum, biasa. Tapi kalau orang tua kita sudah keadaannya jompo, sudah usianya lanjut, yang perlu kita rawat, yang perlu kita openi. Nah, di saat inilah banyak sekali godaan-godaan yang akan diterima oleh si anak itu atau oleh diri kita yang sedang merawat orang tua kita. Disitulah nanti banyak sekali godaan dan cobaan. Orang tua itu kalau sudah mulai sepuh, itu udah mulai pikun. Ya, hampir kembali kepada anak-anak lagi. Yo rewel. Yo kadang-kadang permintaannya aneh-aneh. Kita yang kebetulan sedang ngurusi orang tua kita ini. Ini kadang-kadang pasti ada rasa atau punya hati, ya kadang mendongkol, kadang kurang enak, gitu, kadang kesel. Ya kalau kita secara alamiah benar, wajar, yang namanya manusia. Kadang lagi pikarnya sumpek, orang tua kita minta ini itu misalnya, ya mungkin dongkol. Ya bisa juga terjadi. Tapi ingat di sini Allah sudah memberikan wanti-wanti. Jangankan kita menyakiti orang tua kita, mengucapkan yang kasar, hanya berkata hus gitu aja nggak boleh. Kenapa? Durhaka kita termasuknya. Sensitif karena orang tua itu, apalagi kita ngomongnya keras, kasar. Hanya kadang-kadang dengan cibiran atau hanya sekedar ucapan yang sepele. Ya itu seperti tadi.
Misalnya orang tua kita pengen ini itu, ya. Karena kita mangkal, kita bilang, ibu kok aneh-aneh wae, misalnya. Ini bagi perasaan seorang ayah atau ibu yang sudah kondisinya lanjut. Ini kadang-kadang walaupun kalau kita dalam keadaan normal waktu masih muda, itu mungkin hal yang biasa. Tapi kalau sudah dalam posisi yang sudah sepuh seperti itu, yang perasaannya terlalu sensitif, ini bisa menyakitkan. Maka dalam Al-Quran tadi sudah disampaikan, jangankan berkata kasar, mengucapkan atau hanya sebuah ucapan atau kalimat atau hus atau apalah yang sejenisnya itu aja sudah tidak boleh. Apalagi menghardik, apalagi mencela. Maka dalam ayat ini selanjutnya adalah wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik atau mencela pada kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita kalau masih ada. Apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada mereka ini, orang tua kita ini, dengan kalimat-kalimat atau dengan ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik, supaya tidak menyakiti. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dan yang perlu kita ketahui juga adalah doanya orang tua kepada anak itu adalah salah satu doa yang mustajabah. Doa yang mustajab artinya doa yang Tuhan mudah untuk mengabulkannya. Maka kita harus hati-hati. Dan artinya juga kita juga harus sering, kalau kita sebagai seorang anak, sering minta bantuan sama orang tua kita. Minta didoain, minta doa supaya hidup kita tuh lebih baik. Karena kalau orang tua yang hatinya sudah ikhlas, sudah sabar, karena anaknya juga adalah anak yang selalu berbakti pada orang tuanya, maka dengan secara otomatis orang tua itu jangankan dimintai doa, enggak dimintai doa pun sama anaknya pasti akan mendoakan. Maka itu tadi, kita sebagai anak haruslah berbuat baik kepada orang tua, sehingga doa orang tua kepada kita itu Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita sebaliknya selalu menyakiti orang tua, boleh jadi malah kebalikannya. Allah akan murka kepada anak itu sendiri. Sehingga hidupnya tidak akan bahagia. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Banyak sekali kalau kita melihat fenomena atau keadaan dalam dunia nyata ini. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang kaya, banyak orang yang kelihatannya senang. Tapi sebetulnya hidupnya itu sengsara, hatinya gersang, hatinya enggak bahagia. Kenapa? Karena boleh jadi salah satunya adalah tidak menghargai orang tuanya. Hati-hati. Yang namanya bahagia itu tidak hanya ditunjang melulu oleh harta benda, itu tidak. Tapi kebahagiaan itu dari hati yang merasa tentram, hati yang selalu tenang, yang mana itu akan diperoleh. Kadang-kadang tidak bisa kita akal dengan secara akal kita. Artinya ada hal-hal tertentu, ada faktor X yang menyebabkan orang itu
menjadi bahagia yang tentunya hanya dari petunjuk dari Tuhannya atau pemberian dari Tuhannya. Nah, pemberian Tuhan ini pun masih ada sebabnya. Salah satu sebabnya itu adalah karena kita selalu berbuat baik pada orang tua kita, berbakti pada orang tua kita, yang menyebabkan hidup kita menjadi indah, yang menyebabkan hidup kita menjadi bahagia. Dan boleh jadi bahagia itu juga akan berlimpah dengan tidak hanya sekedar bahagia hati, juga bahagia di dunia ini dengan melimpahnya harta, dengan adanya jabatan, adanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih bagus dari yang lain-lainnya. Macam-macam kalau kita ngomong soal masalah kebahagiaan itu. Tapi pada intinya, orang yang berbuat baik pada orang tua, Pak, insya Allah hidupnya akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang bahagia. Tapi sebaliknya, orang yang durhaka pasti hidupnya juga tidak akan menjadi orang yang bahagia. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.